Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Konita. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan beberapa karakter dan nilai yang menjadi prinsip salah seorang pemimpin yang saat ini menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau bernama Muhammad Ikhwan Ahada. Beliau tidak hanya mengelola, mengatur, dan mengawasi karyawan, tetapi juga andil dalam pengadaan barang, yaitu alat kesehatan. Menjadi pemimpin tidaklah mudah. Di samping mengemban tanggung jawab sebaik-baiknya, pemimpin harus bisa mempengaruhi anggotanya untuk bergerak sejalan dengan tujuan organisasi. Pak Ikhwan menerapkan tipe kepemimpinan demokratis yang identik dengan keterbukaan untuk membawa organisasi menjadi lebih baik. Apa saja sih karakter dan nilai yang menjadi pedoman beliau untuk mewujudkan hal itu? Yang pertama adalah keteladanan. Satu contoh lebih baik dari 1000 nasihat. Sesuatu yang sangat bisa mempengaruhi orang lain adalah keteladanan. Tidak hanya nasihat, petua, atau peraturan, pemimpin memberi contoh kepada anggotanya dengan menerapkan integritas. Secara tidak sadar, anggota akan mencontoh apa yang dilihat sehari-hari, tindakan, dan perilaku yang dilakukan oleh pemimpin. Beliau tidak hanya mengontrol dan mendelegasikan kepada manajer, namun juga ikut terjun membersamai kegiatan yang bersifat umum seperti membaca doa bersama sebelum memulai pekerjaan. Kehadiran fisik menjadi perlu, keteladanan menjadi mutlak, yang kemudian keteladanan yang ditularkan dapat menjadi budaya dan membentuk identitas kepemimpinan. Yang kedua, di samping melakukan pendekatan secara struktur, beliau melakukan pendekatan secara personal untuk menciptakan suasana kekeluargaan. Suasana tersebut akan mempengaruhi kondisi mental anggota. Ketika anggota merasa nyaman dalam mengerjakan pekerjaannya, imbas yang dirasakan tidak hanya kepada organisasi, tapi juga kepada pasien. Para tenaga kesehatan akan memberikan pelayanan terbaik mereka, sehingga pasien turut merasa nyaman. Kepekaan pemimpin terhadap potensi anggotanya juga dapat muncul dari pendekatan personal. Pemimpin memberikan ruang bagi anggota yang ingin mengembangkan potensinya. Misalnya, seorang tenaga kesehatan memiliki potensi dan ketertarikan menulis artikel kesehatan. Dengan demikian, pemimpin memberi ruang kepada anggota tersebut untuk menulis artikel kesehatan yang diunggah di laman RSPKU Muhammadiyah. Yang ketiga, ketika akan memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kemajuan organisasi, frekuensi diskusi dengan direksi lain meningkat. Apabila keputusan bersifat komunal atau umum, perusahaan yang akan bertanggung jawab. Apabila keputusan bersifat unit, maka beliau akan mendiskusikannya kepada orang-orang yang terlibat di unit tersebut. Jangan sampai keputusan di setiap level justru berlawanan dengan visi misi organisasi. Yang keempat, menurut beliau, feedback atau kritik dan saran adalah pupuk untuk tanaman agar menjadi subur. Feedback internal maupun eksternal berarti kepedulian. Ketika anggota organisasi dari seluruh lapisan dan pelanggan atau pasien memberikan feedback, itu berarti mereka menginginkan kebaikan untuk organisasi. Dalam rapat evaluasi manajer, semua feedback dikumpulkan, mulai dari feedback yang terdapat di Instagram, Facebook, dan dari penilaian langsung dengan tingkat kepuasan, baik tertulis maupun digital, yang berupa emoji tingkat kepuasan mulai dari sangat puas sampai sangat tidak puas. Feedback itu kemudian dianalisis dan diformulasikan dalam bentuk saran kepada masing-masing unit. Yang kelima, beliau menggunakan 4 level hubungan antara pemimpin dengan anggota. Kepemimpinan sebagai sebuah jabatan adalah level yang paling rendah. Kepemimpinan menggunakan pola pertemanan merupakan level di atas jabatan. Level selanjutnya adalah bagaimana pemimpin memberi keteladanan atau contoh dan pendekatan secara personal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Level tertinggi yaitu bagaimana membuat anggota menjadi pemimpin dengan empowerment. Para tenaga kesehatan dan staf lainnya diberikan kesempatan mengembangkan diri seluas mungkin dan membuat target terbaik mereka.
Dengan adanya kesempatan tersebut, diharapkan para anggota mengikuti pemimpin bukan semata karena jabatan atau teman baik, tetapi karena apa yang pemimpin beri dan lakukan mendorong munculnya ide-ide baru di masing-masing unit. Yang terakhir adalah open management atau manajemen terbuka. Pemimpin menginformasikan apa yang harus diketahui anggotanya secara terbuka sesuai dengan pekerjaan mereka, namun tetap ada batasan tertentu. Sehingga hal itu akan mendorong anggota untuk turut terlibat dalam pengambilan keputusan, fasilitas, dan rencana kegiatan. Konflik yang ada di tengah organisasi diselesaikan secara terbuka dengan mendatangkan pihak yang berselisih. Kemudian, dilakukan mediasi untuk penyelesaian masalah. Open management juga memungkinkan adanya keterbukaan dalam pemenuhan fasilitas anggota untuk menunjang kinerja. Anggota dapat mengajukan kebutuhan personal, kebutuhan staf dan nakes, serta kebutuhan yang bersinggungan langsung dengan pasien. Karakter dan nilai itulah yang membuat beliau boleh dikatakan sebagai pemimpin demokratis. Beliau terbuka dengan partisipasi berbagai lini dan feedback dari manapun, serta mengedepankan komunikasi dalam pengambilan keputusan bahkan penyelesaian konflik. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.